Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek saya dengan judul Perencanaan dan Evaluasi Sistem Keamanan Jaringan untuk Organisasi Skala Kecil. Nah, judul laporan proyek saya yaitu Usaha Kecil Menengah Cipta Media Printing di atas nama Grisya Anastasia dengan NIM 222123. Latar belakang, dalam era digital banyak UKM atau usaha kecil menengah mulai mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Namun, resiko keamanan siber seperti malware, pencurian data, dan serangan DDoS semakin meningkat dan menjadi tantangan serius. Keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran keamanan membuat banyak UKM rentan terhadap ancaman tersebut. Keamanan jaringan tidak hanya penting untuk melindungi data, juga menjaga kelangsungan bisnis dan kepercayaan pelanggan. Nah, studi kasus pada UKM Cipta Media Printing menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem keamanan jaringan yang disesuaikan dengan skala dan kemampuan UKM. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan merancang solusi keamanan yang praktis dan berbasis analisis risiko serta threat modeling yang dapat diterapkan oleh UKM serupa. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Nah, poin pertama, bagaimana struktur aset, teknologi informasi, dan potensi ancaman yang dihadapi oleh UKM Cipta Media Printing. Poin kedua, bagaimana cara menganalisis risiko keamanan jaringan terhadap aset-aset tersebut. Poin ketiga, bagaimana merancang kebijakan dan spesifikasi keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Poin keempat, strategi mitigasi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan keamanan sistem secara efektif. Selanjutnya, di sini ada tujuan. Nah, tujuan pertama, identifikasi dan analisis. Mengidentifikasi aset dan struktur teknologi informasi UKM serta menganalisis potensi ancaman dan risiko keamanan jaringan. Tujuan kedua, perencanaan kebijakan. Menyusun kebijakan keamanan dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas. Tujuan ketiga, implementasi mitigasi, menerapkan metode threat modeling strike untuk memetakan ancaman dan merancang strategi mitigasi yang efektif. Selanjutnya, di sini ada manfaat. Manfaat proyek ini memberikan manfaat akademik dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penerapan keamanan jaringan, analisis risiko, serta penyusunan kebijakan teknis. Secara praktis, proyek ini menawarkan solusi keamanan yang tepat dan mudah diterapkan oleh UKM, membantu melindungi data dan sistem dari ancaman siber, serta meningkatkan kesadaran keamanan digital di kalangannya pelaku UKM. Nah, di sini ada profil organisasi dan infrastruktur IT. UKM atau Usaha Kecil Menengah Cipta Media Printing bergerak di bidang percetakan digital dan desain grafis, berlokasi di Bandung. Infrastruktur utama, router dan firewall, komputer desain, server file, lokal sistem kasir berbasis cloud, admin PC, dan CCTV IT. Jumlah pegawai 8 orang, menggunakan IT untuk operasional bisnis. Nah, tantangan, sumber daya terbatas dan kesadaran keamanan yang rendah. Kemudian selanjutnya ada identifikasi aset dan ancaman. Di sini ada poin-poinnya. Daftar aset IT dan fungsi utama sebagai dasar analisis keamanan. Nah, contoh ancaman utama tiap aset. Poin pertama, router dan firewall. Serangan DDoS, brute force login. Poin kedua, komputer desain, malware, phishing, USB, outroom. Poin ketiga, server file lokal, ransomware, pencurian data. Poin keempat, sistem kasir upload, akses ilegal, credential theft. Poin kelima, admin PC, phishing email, viewer. Poin keenam, kamera CCTV, akses ilegal video. Selanjutnya, analisis risiko. Ini ada poin-poin. Poin pertama, pendekatan dua parameter, dampak dan kemungkinan. Kemudian poin kedua, klasifikasi risiko tinggi, sedang, rendah. Poin ketiga, risiko tinggi, misalnya ransomware pada server, file lokal, dan pencurian akun sistem kasir.
Poin keempat, dampak risiko, gangguan operasional, kerugian finansial, reputasi rusak, dan pelanggaran hukum. Selanjutnya ada perancangan sistem keamanan. Di sini ada yang pertama, kebijakan keamanan sistem yang menekankan. Kemudian ada poinnya, poin pertama kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Poin kedua, aturan penggunaan, password kuat, 2FA, pembatasan akses internet. Poin ketiga, penanganan insiden dan pelaporan cepat maksimal 2 jam. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan keamanan. Ada 2 poin. Yang pertama, fungsional autentikasi kuat, 2FA, inskripsi AS256, Virawell antivirus. Nah, poin kedua, non-fungsional, respon insiden cepat, uptime 99%, audit load mingguan. Selanjutnya ada threat modeling dengan mode strike. 6 tipe ancaman utama. Ini 6 tipe ancaman utamanya. Yang pertama, spoofing, tampering, reputation, information disclosure, denial of service, privilege escalation. Nah, contoh mitigasinya. Poin pertama, 2FA dan password kuat untuk spoofing. Poin kedua, inskripsi dan akses terhadap terbatas untuk disclosure dan tampering. Poin ketiga, Virawell dan IDS untuk DDoS. Poin keempat, Relate Based Access Control RBAC untuk. Selanjutnya ada rekomendasi jaminan keamanan. Nah, di sini ada 5 poin. Poin pertama, kontrol teknis, konfigurasi Virawell optimal, IDS atau IPS North Kurita, autentikasi 2FA, encrypt data. Kemudian poin kedua, kebijakan dan prosedur penggunaan perangkat eksternal, patching rutin, backup, dan recovery yang teruji. Penanganan insiden cepat. Kemudian poin ketiga, pelatihan dan kesadaran pengguna, edukasi phishing, password 2FA, pelaporan insiden. Yang keempat, audit dan monitoring, real time monitoring, audit load dan analisis rutin, audit keamanan formal tiap 6 bulan. Kemudian yang kelima, pendekatan berbasis risiko adaptif, fokus mitigasi, prioritas tinggi sesuai sumber daya. Kemudian di sini ada saran strategis. Evaluasi dan pembaruan kebijakan keamanan setiap 6 bulan. Pelatihan keamanan siber reguler untuk karyawan, sistem backup dan disaster recovery yang dapat diandalkan dan diuji berkala. Kemudian penerapan IDS, IPS, dan Virawell canggih. Kemudian audit keamanan dan penilaian risiko rutin. Infrastruktur IT yang scalable dan terintegrasi. Kemudian ada budaya keamanan informasi sebagai bagian organisasi. Nah, kesimpulan. Di sini ada 3, yaitu UKM usaha kecil menengah cipta media printing memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman siber walau skalanya kecil. Kedua, pendekatan berbasis analisis risiko dan strategi efektif yang menyusun kebijakan dan mitigasi keamanan yang sesuai. Yang ketiga, dengan kebijakan dan teknologi yang tepat, UKM dapat memperkuat sistem keamanannya secara signifikan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.